Semenjak jaringan berkembang, dari 7 akun itu kalau di total mungkin saya sudah ada dapat 100 jutaan. Minggu kemarin itu Ya. saking masifnya tim saya Boca Ya, berkembang, heeh saya tuh heeh. dapat hampir 20 jutaan Boca. Wih. Itu orang ngelihatnya juga kayak yang, "Share itu HP apa yang warna merah?" Kayak gitu kan. Terus saya bilang, "Oh ini bukan HP loh, ini tuh mesin cuan Oke. saya loh," saya bilang gitu kan. Nah dari situ mereka udah kayak penasaran kan Boca Oke. gitu kan, "Mesin cuan maksudnya gimana?" Mhm. "Enggak loh, jadi ini tuh modem Ya. internet tapi sekaligus mesin cuan saya," saya bilang. 5 bulan berarti sekarang jaringannya Bu Sherly udah sampai berapa Sudah nih? hampir 200 orang Boca. Udah 200, Alhamdulillah. mantap. Kita itu di sini tuh ngasih sesuatu tapi kita dapat sesuatu juga. Jadi banyak banget Boca manfaat yang benar-benar saya rasakan di sini. Keren, Alhamdulillah. keren. Halo, welcome di Ngobrol Tren. Ketemu lagi bareng sama saya Alia Rosa. Oke, seneng banget di episode kali ini saya kedatangan seorang tamu. Beliau ini adalah salah satu mitra di Tren. Usia dari bergabungnya di Tren ini sebenarnya nggak terlalu jauh sih. Tapi saya tuh tertarik sama beliau karena beliau ini masih baru tapi ini pencapaiannya terus banyak bener-bener lebih menonjol lah daripada leader-leader yang lain nih. Nah, padahal beliau sendiri belum pernah menjalankan bisnis network marketing. Wah, kenapa dan apa yang menyebabkan beliau ini bisa cepat belajar, cepat bisa maju? Wah, saya penasaran banget dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa belajar sesuatu ya. Oke, langsung aja deh kita perkenalkan, ini dia Ibu Sherly, seorang dosen. Oke, Bu Sherly apa kabar? Baik Boca, alhamdulillah. Waduh, Bu Sherly ini dari semenjak saya kenal, saya tuh penasaran sama Bu Sherly. Tapi sebelumnya nih ya kita ngobrol panjang lebar, mungkin Bu Sherly bisa memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman semuanya. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Sherly Wulandari SIP MTRIP. Latar belakang saya adalah seorang dosen di Prodi Studi Kebijakan Publik Fakultas Politik Pemerintahan IPDN. Saya dulunya juga merupakan alumni IPDN lulusan 2014 dan sekarang sedang menyelesaikan pendidikan S3 di IPDN. Demikian Boca. Keren. Oh, mungkin karena seorang dosen kali ya. Jadi kayaknya kelihatannya jago banget ini juga ya. Gimana nih Bu Sherly nih ceritanya? Bu Sherly ini kan sekarang sebagai seorang dosen dan lagi sekolah S3 Boca. S3 ya. Berarti bener-bener mencintai pendidikan banget ini ya. Waduh, Boca. saya mau ambil S2 aja kayaknya aduh gitu kan ya. Wah, ini udah sampai S3 juga. Tapi luar biasa loh ya. Di balik kesibukannya tapi sekarang juga aktif menjalankan bisnis network marketing khususnya di Tren. Dan Betul saya Boca. lihat ya aktivitas Bu Sherly ini nih kayaknya setiap hari saya lihat kayaknya closing terus nih, di mana semua teman-teman nih lagi kayak mandek tapi Bu Sherly saya lihat nih terus ada aja ya, luar biasa ya. Alhamdulillah Nah, Bu Boca. Sherly kan tadi kan saya waktu perkenalkan sama teman-teman ya, Bu Sherly ini tidak pernah menjalankan bisnis network marketing sama sekali. Betul Tapi Boca. akhirnya sekarang ada di bisnis network marketing. Ini Ya. gimana ceritanya nih? Oke, jadi mungkin berbagi cerita ya Boca Boleh, ya, sharing pengalaman. Jadi awalnya itu kan tadi saya udah ceritakan kalau saya itu sedang S3 sekarang Oke. ya. Nah, kebetulan saya itu ketua kelas Boca di kelas gitu ya. Bahkan sering ngurusin angkatan jatuhnya, bukan hanya kelas saya sendiri gitu ya. Nah, jadi saya itu awalnya diajak oleh Pak Isna Boca. Diajak oleh Pak Isna itu salah satu mitra di Tren dan salah waktu itu satu saya mitra juga di Tren pernah diundang juga ke sini podcast. Ya. Dan beliau kebetulan ketua angkatan kami. Jadi memang kami di angkatan itu ada 4 orang yang pengurus inti dan memang sering berinteraksi satu sama lain gitu ya. Jadi bisa dibilang udah bestie lah kayak gitu. Nah, jadi waktu itu tuh lagi mau makan durian ceritanya di Madipo sana gitu ya. Beliau ngobrol biasa terus bilang, "Mbak mau ikut bisnis nggak?" katanya kan. Bisnis apa Pak? Saya bilang.
"Udah pokoknya bisnisnya keren Mbak, internet," Mmm, katanya gitu mhm, kan. Terus, income-nya juga, luar biasa iya. katanya gitu. "Emang kayak mana Pak?" Nah terus saya langsung dikirim link YouTube-nya. YouTube-nya Oh, waktu itu videonya Mas Hari, oke, Bocah. salah satu leader di tren juga Yes. nih ya, Nah, oke, waktu itu kan heeh, belum tahu lah ya, mhm mhm, maksudnya intinya ditunjukin video YouTube itu oke, mengubah pengeluaran internet menjadi income gitu kan. mhm, Terus itu kan lama ya iya, videonya kan. video presentasi lah ya, Ya, heeh, betul. Maksudnya orang mau makan heeh. disuruh ngeliatin video yang lama gitu kan, Iya iya bocah. iya, Saya akhirnya nggak fokus, iya, nggak nggak konsen ya? fokus. Oke. Terus saya bilang, "Apaan sih, Pak?" Saya bilang gitu Mhm kan. mhm mhm. "Udah sih Bapak aja yang jelasin," Oke, gitu kan. Nah, heeh. cuman karena mungkin beliau juga waktu itu masih di awal, Masih jadi baru belum ya? Belum belum bisa terlalu jelasin sendiri, iya, oke. gitu kan. "Emang siapa sih, Pak, yang ngajak?" Saya bilang, "Ada Mhm, Mbak, temen juga," mhm mhm katanya, mhm. gitu-gitu. "Ketemu pas rapat atau apalah," beliau bilang gitu Oke. kan. "Emang modal berapa?" Saya bilang, 10,5 Mbak," kata, "Ih, mahal banget, Pak," gitu Oke. kan. "Uangnya kan buat bayar kuliah," begitu Mhm gitulah. mhm Pokoknya itu mhm. awal-awal ya. Terus udah seiring berjalannya waktu tuh pokoknya Nggak tertarik intinya lah saya ya pokoknya belum, waktu ya itu belum, ya? karena saya Heeh. pikir, di internet modem gitu kan mahal gitu ya, Iya. bocah gitu ya. Terus Nggak tertariknya karena lebih ke produknya kah? Atau karena, "Aduh MLM nih saya nggak tertarik lah," atau gimana? enggak juga sih bocah, Oke waktu itu kan maksudnya saya sendiri kan belum pernah MLM gitu ya, oke, heeh. cuman pernah dengar ada yang berpendapat kalau, "Aduh MLM tuh nggak bagus, bisa stuck Oke. nanti bisnisnya." Tapi di Mmm, satu sisi juga ada yang bilang kalau, "Bagus kok itu kalau kita ngejalaninnya benar-benar itu, mmm. bagus." Jadi kayak ada 2 sudut pandang yang memang Pro waktu dan itu kontra lah yes, ya, yang mengelilingi. betul. Tapi Nah, kan saya jadi sendiri waktu belum itu pernah masih masih netral masih berarti? netral, Oke, maksudnya jadi nggak terlalu dengerin orang lain, iya. pengalaman karena ya udahlah saya juga belum pernah ngerti, nggak belum Betul. pernah ada di situ, jadi saya Iya. nggak peduli orang mau ngomong apa Iya gitu iya ya. Oke, iya. bagus itu cara berpikir, Mhm. kadang-kadang kan orang punya cara berpikir kan malah yang belum pernah, tapi gampang banget nih Mhm. terpengaruh Mhm ya, orang mhm. ngomong negatif, ah Mhm. negatif Iya. gitu kan ya. Bagusnya, Bu Sherly ini nggak seperti itu ya? Iya. Oke. Jadi waktu itu kalau saya pribadi sih memang cuman ini ya, bocah, maksudnya, aduh mahal banget sih modem sepuluh Oke. setengah gitu kan. Terus juga di satu sisi saya masih sibuk, bocah, saya Ya. ngurusin nggak hanya kelas saya, ngurusin angkatan, belum tugas-tugas S3 itu kan seabrek-abrek gitu ya. Itu Hmm. saya kayak udah kayak keteteran gitu Nggak loh. kepikiran mau bisnis Iya, lagi nggak ya, saya belum udah ini aja belum, udah pusing mhm, ya, udah betul ribet ya gitu, oke. betul. Nah makanya dan Pak Isna itu, kekeh kekeh juga pengen ngajak saya gabung di sini gitu Oke, loh. Jadi heeh. berkali-kali tuh entah momen di kelas lagi diskusi lah, kami lagi makan sama teman-teman kelas, apa pokoknya selalu Disempilin aja iya, gitu ya. "Mbak, ayo gabung Mbak, Wah bagus hebat loh," juga nih Pak gitu-gitu. Isna nih ya, heeh, nih ya, Pak Isna kan orang approach-nya ya, yes, approach-nya orangnya kan lumayan ngomongnya ya. sepatah-sepatah Oke, kan. Jadi emang kayak, heeh "Mbak, ayo heeh. gabung Mbak, bagus loh Mbak, buat nambah-nambah Mmm, tabungan anak," kata dia mhm. gitu kan. "Apa sih Pak, orang lagi ribet," saya bilang kan, "trantren," sampai kayak Oke, gitu, heeh gitu. heeh heeh heeh. Nah, cuman memang dalam perjalanannya tuh ada satu momen yang, waktu itu kami kuliah di lantai 2, kami kan Ya pindah-pindah tuh bocah, nanti ya, sebulan di lantai bawah, sebulan di ini gantian dengan kelas satunya gitu ya. oke. Nah jadi di situ itu di apa, pas WiFi itu kayak lagi nggak bagus, Mhm, WiFi di kampus tuh lagi, nggak bagus, jaringannya intinya nggak kurang lah intinya ya. nggak bisa kami pakai Mhm kan, mhm. akhirnya sudah, "Udah Mbak pakai tren aja," kata Pak Isna gitu Mmm. kan. Oh jadi Akhirnya waktu itu Pak Isna trennya jadi Pak Pak Isna Isna bawa terus. bagus sendiri gitulah Iya, ya sinyalnya ya, beliau bawa oke. terus trennya kan, Mhm memang mhm. ditaruh di atas meja kan, Oke. apalagi warnanya kan merah menyala gitu kan, Mhm. jadi emang menarik perhatian banget. Nah terus, "Udah Mbak, pakai WiFi saya aja, pakai tren." Nah Mmm. connect-lah ke tren kan. Wah di situ kayak yang, "Ih, bagus ya Pak ya," gitu kan. Jadi Oke. yang lain tuh kayak gerasak-gerusuk kan, Mhm. ngomel-ngomel jaringan lagi jelek, saya sama Pak Isna tuh aman aja gitu kan, Tenang-tenang tenang-tenang saja. aja. Nah Heeh. dari situ baru mulai yang kayak, "Ih bagus ya ternyata, iya Mbak," katanya Mhm. gitu kan. Mulai beliau masuk lagi, tapi Oke. masih saya ini bocah, Ditolak tolak lagi? lagi. Intinya Oke. kalau saya sih ngitungnya hanya 5 kali, tapi menurut beliau itu udah 10 kali saya tolak. Wih. Saking seringnya mungkin ya. Tuh teman-teman tuh ya. Jadi kalau walaupun ditolak tetap aja nih ya, tetap ya Mhm. namanya penolakan tuh biasa gitu ya, tapi Pak Isna luar biasa nih ya. Luar luar biasa Heeh. kekeh banget beliau Oke tuh ya, oke oke sampai oke. akhirnya bulan puasa, Mhm. masih tuh terakhir beliau kayaknya masih usaha, dia cuma bilang gini,
"Mbak, ayo gabung, ini bagus loh Mbak buat tabungan anak-anak," katanya gitu kan, "buat bekal pensiun juga Mbak, Mhm. terus kita kan nggak tahu Mbak umur kita sampai kapan, Mmm. kalau kita masuk di sini kan bisa kita tinggalin buat anak-anak," katanya gitu kan Bu Ocha. Iya. Nah jadi dari situ kayak saya kayak yang, apa ya, kayak, "Oh iya juga sih," gitu Dapet kan. ya, kena Ya ya gitu maksudnya ya? saya kan nggak selamanya hidup juga, saya bilang, Yes. "Ya udahlah Pak saya coba," gitu. Jadi memang awalnya gabung itu saya ngerasa terpaksa Bu Ocha, karena Oke. kayak berulang kali ya dipaksa sama Pak Isna gitu, nggak nyerah. Jadi kayak setiap Jadi momen tuh menyerah selalu saya disempili gitu surrender kan. gitu ya? Heeh. Benar benar ini kan. Heeh. Sampai akhirnya udah gabung Mhm. bulan puasa kemarin, terus mudik, saya kebetulan mudik. Mhm. Nah, modem saya kan belum saya terima karena, Mhm. ininya tuh dari Pak Doli kayaknya waktu itu, Oke. modemnya dikirim dari Pak Doli. Oh. Nah, akhirnya saya dipakaikan dulu modemnya Pak Isna gitu kan. Saya Mmm. bawa pulang mudik. Nah, itu Yes. kerasa banget bocah di jalan itu pas saya jadi dari Jakarta Pontianak saya naik pesawat. Oke. Kebetulan kampung saya itu jauh dari Pontianak. Jadi, Mhm. kami waktu itu memilih untuk, nyebrang naik speedboat itu 5 jam Bu Ocha, 5 Wih. jam, 5 Oh, jam. heeh heeh. Lalu, di, dalam speedboat itu kan saya pakai kebetulan saya pakai adalah salah satu provider Mhm. ya gitu kan. Nah itu nggak dapat Bu Ocha, jaringannya sama sekali nggak Mmm, dapat. oke. Saya hidupin tren, saya baru dapat jaringan, saya buat status, saya buat apa gitu. Jadi kayak yang, Mmm. wah keren gitu ya. Nah dari situ saya mulai kayak, udah 2 momen yang memang saya dapat klik, wah ini bagus nih, Oke, jadi produknya gitu ya ya. merasakan manfaat dari produk itu Ya. dari yang pertama tadi Di di kelas, kelas, terus habis itu pas mhm, lagi nih pulang betul, gitu kan iya, ya. Jadi heeh. dapat keyakinanlah Iya, dari manfaat iya produknya. iya. Oke. Nah terus habis itu kan udah, nah di Ketapang itu kan selama bulan puasa itu, saya udah mulai ngundang-ngundang Bu Ocha waktu Oke, itu, udah mulai heeh. ngundang kan, karena kan kita katanya harus, dapat kaki ya waktu itu. Nah Mmm. dalam proses ngundang-ngundang itu masuklah nih Pak Doli sama Pak Isna, Mhm. sering way call saya gitu kan, Mhm. mulai dari, "Mbak harusnya di-mentoring dulu," gitu kan. Jadi Oke. kayak ada caranya ngundang, ada Mhm. ininya gitu-gitu kan. Terus saya diarahkan waktu itu intinya tuh dadar gulunglah sama Pak Doli, dari Oke. yang satu akun Mhm. dijelaskan, "Mbak ini bisnisnya begini-begini," gitu Mhm kan. mhm. Sampai akhirnya udah saya nambah jadi segitiga emas waktu itu Bu Mhm Ocha gitu mhm ya. mhm. Terus, udah mulai terus ngundang-ngundang dengan yang ibaratnya tuh ilmunya seadanya lah waktu itu kan, Oke, karena jadi masih belum belum diajarin gimana cara ngundang yang benar baru gitu? sekilas Bu Ocha, terus Mmm. ikutin memang sesi sore, ikut Iya Zoom iya. gitu kan. Cuma kan waktu itu kan bulan puasa itu kalau sore itu pasti nyiapin bukaan ya, jadi Iya. pasti bantu mama masak, jadi Mhm. dengar Zoom tuh juga sambil bantu Nggak mama fokus masak lah di ya. Heeh dapur, heeh heeh iya. heeh. Malam juga tuh kayak, ya udah dengerin-dengerin aja tuh yang presentasi-presentasi, cuman waktu itu kayak sempat kayak jadi keganggu Bu Ocha, bulan puasa kan Mmm. malam-malam mana Mhm. orang sholat, mana tarawih Iya gitu-gitu iya kan, iya. terus juga pulang kampung kok kayaknya, ayah saya tuh ngelihat saya tuh kayaknya main HP terus kerjaan saya gitu bocah Jadi waktu nggak itu deket sama ya. keluarga gitu ya? Iya, jadi Oke. kayak yang cuman ya udah nggak Mulai apa-apa dari saya situ. nyambil kan, waktu itu Mhm emang mhm. nggak fokus lah intinya Iya. nyambil, terus, ngundang itu udah jadi ada satu momen di mana waktu itu senior saya Ya. ya, pokoknya beliau itu sudah sampai input di Zoom. Oke. Di Zoom itu udah sampai input data Bu Heeh Ocha, heeh. yang saya pikir waktu itu, wah Udah berharap nih ya closing closing, pertama gitu kan, oke, udah heeh. sekian banyak ngundang tuh ditolak terus gitu kan. Heeh. Tapi nggak TF-TF Bu Ocha, kayak gitu, Ah, nggak di TF-TF iya PHP-in. di PHP, dibilang, Heeh. "Dek nanti ya Abang, ini dulu," gitulah ya, Mhm mhm. intinya, mau ngelunasin, pokoknya ada keperluan lah intinya Iya seperti itu iya ya, iya iya. Heeh. ada keperluan. Nah terus sampai akhirnya, Mhm. ini pulang Mmm. ke Jakarta pulang ke Jakarta. Nah, waktu pulang ke Jakarta itu, salahnya saya juga nggak langsung ke kantor Tren Bu Ocha waktu itu. Maksudnya Mmm. belum aktif ikutin pertemuan-pertemuan kayak Pak Isna Oke, gitu kan waktu heeh. itu. Jadi emang yang masih sibuk kuliah, ngurus tugas, Mmm. ngurus kelas, angkatan dan Mhm. sebagainya Iya. kayak gitu kan. Heeh. Nah singkat cerita adalah kami momen yang memang waktu itu 2 minggu berturut-turut tuh libur, Iya. tanggal merah di hari Jumat dan Sabtu. Iya. Nah waktu itu saya manfaatkanlah untuk ikut ke sini. Oh, Nah waktu itu akhirnya pertama kali datang ke ya kantor pertama ya? kali itu kalau Heeh. nggak salah kegiatan GTOP waktu Oke, itu. Nah di situ saya pertemuan umum gitu ya? nah di Oke. situ kayak yang, saya tuh ngerasain banget bocah Iya. gitu ya, auranya tuh kayak positif banget. Oh. Auranya positif banget dan kayak yang,
wow ini luar biasa ya tren ini gitu ya. Oke. Ngelihatnya tuh pokoknya kayak yang, ih ini tuh jejaringnya apa ya, kekeluargaannya tuh menurut saya tuh luar biasa ya Bu Ocha. Mmm, Itu kesan pertama saya yang saya dapat ketika di sini gitu mmm, kan. Terus dengerin materi selama Sabtu Minggu tuh kan kayak yang iya ya gitu-gitu baru kan. terbuka lah Iya ya. iya. Mhm mhm mhm. Terus akhirnya, kami kan ada sesi koordinasi biasanya setelah itu, Iya. dikumpulin waktu itu sama Mas Hari tuh di ruang yang di tengah itu kan. Mhm Nah, mhm mhm. di situ, diedifikasi banget soal team play waktu itu Boca, sampai Mas Mhm. Hari tuh cerita, "Saya tuh bisa seperti ini Bapak Ibu semua berawal dari team play." Iya iya, Nah, beliau heeh. cerita lah macam sampai akhirnya ditanya, "Siapa nih di sini dari Bapak Ibu yang mau jadi team play?" Saya Mmm. langsung angkat tangan Boca Oh waktu gitu, itu, saya heeh. langsung angkat tangan karena saya yakin saya bisa gitu Iya kan. Terus udah dari situ, oh ya udah dicatat nih sama leader gitu kan. Nah dari iya, situ Boca, sebulan berjalan saya kena tolak-tolak heeh. terus gitu kan. Nah itu penolakan udah berapa berapa banyak gitu selama, dari bergabung? Banyak Boca kalau dalam sebulan tuh saya terus ngundang, Ya, ditolak terus tuh udah berapa Boca. sehari tuh kira-kira waktu itu ngundang berapa Kadang orang tuh? 2 kadang 1 kadang Oke, 3 jadi nggak heeh, tentu sih Boca, lima itu puluh udah nyampe? 50 kayaknya belum Belum sih, belum, ya? heeh. Oke, jadi Tapi masih aman lah itu, iya, tapi heeh. dalam sebulan tuh intinya saya ditolak terus dan Iya, itu kita nggak hanya di Zoom ini ya, Boca, kadang kita Zoom privat juga gitu oke. loh sama sama Pak Isna sama Pak Doli kayak gitu. Jadi Jadi emang ditolak-tolak bener-bener nggak ada satupun gitu ya? belum ada satupun Boca dalam Oke, sebulan itu. mhm. Sementara kan, udah segitiga emas gitu Iya ya, iya aduh iya ini iya. gimana modal mau balik, Iya, pikir saya gitu-gitu heeh heeh kan. heeh. Nah terus udah dalam sebulan berjalan semenjak dari yang team play itu, Ya, apa ya, saya mulai mulai tuh di way calls terus three way tuh, call ya gitu ya? intens lah sama Pak Heeh, Isna, Pak Doli, iya, waktu itu ada Der Herdi, Mas Hari heeh, gitu-gitu kan. Intinya tuh, eee, ada satu momen lagi yang saya ke kantor sini, iya, ikut top of line. Nah, heeh ingat banget tuh waktu itu heeh. ada Mas Hari di luar ditanya, "Gimana Mbak Sherly?" Gitu kan. Mmm, "Ini Mas, masih apa, gagal closing mulu," saya oke, bilang gitu padahal kan. udah ngundang-ngundang Udah nih, tapi undang-undang. nggak Iya, closing-closing maksudnya gitu. saya tuh ngerasa saya udah ngikutin arahan ketika Oke, ngundang, tapi kok nggak closing-closing terus gitu ya. mhm "Sabar," kata Mas Hari, mhm "kami juga dulu gitu kok Mbak, nggak ada mhm. yang langsung jadi kayak gini," dibilang kayak gitu Iya kan. iya, Terus habis itu kan, ada Der Hedi waktu itu keluar dari ruangan dia bilang, mhm, "Mbak, kira-kira apa nih yang masih jadi kendala?" Gitu mmm. kan. Terus bilang, "Apa ya Mas ya, mungkin karena saya mungkin masih ngerasa ragu kali ya," saya bilang. Nah, jadi Oh, emang waktu itu Bu Eca masih ada keraguan di diri saya gitu kan. Ini mmm, sebenarnya benar nggak ya yang saya jalanin ini gitu kan. Kalau mmm, saya ngajak orang misalkan orang itu nggak balik modal gimana gitu ya. oke, Jadi pikiran saya tuh macam-macam Bu Eca waktu itu masih yang mmm. masih ragu, belief saya belum 100% ibaratnya, kemudian juga Jadi Bu Sherly pun sadar sendiri ya, sadar, "Oh apa jangan-jangan karena nih saya nggak yakin ya?" heeh, Kayak gitu ya. Jadi iya itu juga yang bikin, ya jalannya pun juga kayak iya setengah-setengah gitu iya Bu ya? Oke, Eca. heeh, Pun waktu itu juga ilmu yang saya dapat kan juga saya masih setengah-setengah Bu Eca, oke, maksudnya mhm. belum full banget. Jadi kayak ikut Zoom tapi kayak bener-bener yang belum perhatiin banget gitu loh Bu Eca gitu, masih yang Fokusnya ya nyambi-nyambi. terbagilah ya, oke. Nah dari obrolan itu kan sampai yang, "Oh iya Mbak kalau kita ada keraguan sedikit pun itu pasti pengaruh." Mempengaruhi, Karena saya juga dulu begitu kata mhm Deredi kan. Nah mhm, dari situ sampai yang, "Oh iya, gini Mbak, jadi di sini kita itu baru bisa dapat orang yang tepat ketika kita sudah menjadi orang yang tepat." Nah itu betul, kata-kata Deredi itu kayak yang jadi cambuk banget buat saya iya, gitu kan. Wah mhm, ini berarti diri saya dulu nih yang harus saya perbaiki iya, gitu Bu Ocha. Nah pun waktu itu Bu Ocha niat saya tuh masih yang kayak emang closing itu supaya dapat duit gitu kan, balik modal waktu itu ya Bu oh, Ocha. Nah mhm, tapi dari seiring berjalannya waktu saya sering call sama Pak Isna sama Pak Doli. Pak yes, Doli itu kan selalu suka ngingetin, mhm "Mbak, di sini itu kita ngajak orang, gabung itu bukan sekedar dapat cuan gitu, tapi iya, gimana kita bisa berbagi keberkahan gitu kan. mhm mhm, Kita bisa, apa ya, ngajak orang sukses bareng gitu. iya, Nah, heeh, jadi mindsetnya dulu Mbak yang dibenerin. Jadi kayak bersyukurnya saya itu, mhm, bocah saya tuh punya mentor dan leader-leader yang luar biasa gitu loh. Jadi mmm, dari setiap, call sama mereka atau iya, ketemu sama mereka, saya mhm, tuh selalu dapat sesuatu. Nah dari mmm, situ kayak saya tuh akhirnya, memperbaiki diri saya dulu, Bu Ocha gitu, mhm wah saya nggak bisa nih kayak gini terus gitu. mhm Jadi di mhm, bulan kedua setelah 1 bulan pertama saya ditolak-tolak terus, saya tuh iya, kayak ada rasa kapok Bu Ocha untuk ngundang orang oke, gitu loh. heeh Jadi heeh saya heeh, tuh waktu itu saya berprinsip, saya nggak bakal mau ngundang orang dulu sebelum
diri saya tepat dulu, diri saya pantas dulu gitu kan. Nah akhirnya itu mulai serius saya Mhm. setiap sore saya ikutin terus sesi, pelatihan untuk mitra, Mhm. malamnya saya ikuti sesi Zoom, Mhm. hal-hal baru itu semua saya catat gitu kan. Karena Mmm. dari setiap pertemuan itu Ya. kan beda-beda yang bawain dan pasti ada hal baru yang kita dapat gitu Ya, kan. ya, ya. Jadi saya sampai punya buku catatan itu lengkap, sampai Mhm. masalah naik peringkat berapa itu tuh saya catat semua gitu kan. Mhm. Tips-tips segala macam supaya bisa ini tuh saya iniin semua lah pokoknya. Mhm. Nah dari situ saya upgrade diri, saya belajar, niat saya perbaiki Bu Ocha, Ya. yang tadinya tuh dapat cuan Ya. supaya ini gitu kan. Keuntungan sendirilah ya. Iya, Heeh. sekarang itu emang yang saya ngajak tuh pengen berbagi keberkahan, ngajak Ya. orang sukses bareng. Oke. Cuan itu bonus, ibaratnya kayak gitu Bu Ocha Oke, gitu heeh, kan. Nah itu heeh. saya perbaiki, Mhm. terus sama keyakinan saya. Yang tadinya Mmm. saya ragu-ragu, Mhm. saya pokoknya mantepkan hati saya bismillah, nggak ada sesuatu yang ibaratnya tuh tiba-tiba Ya, gitu kan. Itu ya. pasti Allah tuh udah kasih jalan untuk semuanya Mhm, gitu kan. mhm, Ya udah mhm. saya Semuanya yakinkan terjadi tuh bismillah. secara nggak kebetulan pasti Betul Bu ya. Ocha. Jadi dengan Bu Sherly bareng sama Pak Isna, terus Mhm. udah gitu Bu Sherly juga udah di-push Iya, kayak gitu kan ya, akhirnya mhm, juga join. Nah iya. itu semuanya nggak ada yang kebetulan, pasti Iya. emang udah diatur lah Iya ya gitu. betul. Nah Oke. mulai dari situ saya yang akhirnya mulai udah yakin 100% Mhm, bismillah. mhm, Nah waktu itu sedang kayak didorong-dorongnya juga Bu Ocha untuk mhm. jadi tim play. Oke. Nah kebetulan karena emang saya kan nggak suka ngerepotin orang ya, jadi Ya. kayak mending saya yang direpotin deh daripada saya ngerepotin orang ya Bu Ocha. Iya, iya, oke. Akhirnya waktu itu udah, ngobrol sama Pak Isna gitu, "Udah Mhm. Mbak, naik tim play dulu," gitu kan. Jadi Mmm. waktu itu disupport beliau dulu waktu itu untuk Mhm. naik peringkat ke eksekutif. Eksekutif, Yes, naik heeh. peringkat ke eksekutif, kemudian, apa namanya, di Stokis waktu itu kami masih Stokis dulu Bu Ocha Oke, gitu heeh. kan. Awalnya tuh beli 12 Mhm. akun. Jadi ini belum closing terus stokis jadinya? Iya, Oke. belum ini Berani karena juga ya. Nah, berani nanti nih bisa karena itu support apa? ini. Oke. Nah, itu apa yang menyebabkan nih kan belum closing nih. Iya, Udah ditolak-tolak ya mhm, kan ya. mhm. Saya udah ditolak nih. Orang biasanya kan kalau udah ditolak kan satu trauma. Ya kan ya. Iya. Yang kedua, waduh gitu kan ya. Ini gue banyak orang malah bilang gini kan ya. Saya udah ditolak-tolak, wah ini memang bukan bidang gue Iya, gitu kan ya iya, orang kan. iya. Jadi udah mundur duluan gitu loh. Mhm. Tapi ini udah ditolak-tolak, sempet drop juga, tapi Iya, saya disuruh sempat nggak mau stokis, ngundang, iya iya, kan? Tapi mhm. mau jadi stokis gitu loh. Nah, jadi waktu itu saya sempat ini juga Iya, bocah heeh, kan, heeh. maksudnya, "Pak Is nggak usah dulu lah, nanti Oke, kalau nggak habis gimana?" Kan saya heeh, beban ya, jadi kayak saya iya, punya hutang gitu kan heeh, bocah heeh, ya. heeh, heeh. "Udah nggak apa-apa Mbak, pasti bisa pasti bisa." Itu selalu tuh, Pak Is Mmm. "Pasti bisa Mbak, pasti bisa." Dia bilang Mmm. kayak gitu kan. Jadi kayak beliau yang yakin banget sama saya gitu loh Oke. bocah. Nah, sampai akhirnya tuh jadi awalnya tuh 12 modem kita Iya, stokis. heeh. Kan udah dapat untung tuh. Nah, kita Mhm. beliin lagi 2 modem karena waktu itu butuhnya 14 bocah Oke, gitu kan, heeh. 14, stokis 14 naik peringkat eksekutif. Nah, Eksekutif. sebelum naik peringkat eksekutif, kami kan Mhm, memang sering Zoom privat tuh, saya, Pak Isna, mhm. Pak Doli. Nah, Oke. itu emang kayak saya tuh udah kayak sementara di kader tuh untuk tim play, udah mulai kayak saya Mmm. jadi MC, Pak Doli yang Iya. presentasi Karena untuk gitu-gitu. menjadi tim play ini ya ada syaratnya ya, harus Yes. eksekutif and Betul above betul, gitu. sementara kan saya waktu itu belum kan, Belum, ya. malah nggak closing-closing ya. Aduh sedih banget lah bocah pokoknya. Terus Oke, nah terus terus heeh. akhirnya tuh udah ada satu momen yang memang kayak, Pak Doli tuh nelpon kan, Mhm, udah mhm, intinya tuh mau pertemuan sore ya waktu itu kan, "Mbak, gantiin saya ya," katanya. "Hah, mhm, maksudnya Pak?" "Iya bawain materi sore," katanya gitu kan. mhm, Langsung mhm. bilang, "Waduh beneran nih Pak," gitu kan. "Iya Iya, Mbak, saya tiba-tiba ada rapat." Nah itu Bu Ocha, heeh. 2 menit mau countdown-nya tuh habis, Iya. Pak Doli tuh baru kirim PPT ke saya Bu Ocha. Jadi Oh, saya sementara download, heeh. itu musik habis, kan udah harus dibuka Iya, kan iya, gitu kan. iya. Jadi kayak yang saya tuh langsung yang, "Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Spot Bapak Ibu." jantung gitu Iya, ya? untung maksudnya saya kan basic saya emang dosen dan sebenarnya Iya, biasa ngomong, bisa cuma kan presentasi, yang nggak heeh. semendadak itu juga gitu loh. Iya, Nah iya, iya. akhirnya, pas udah buka-buka, Mhm. PPT baru kebuka, saya langsung ngomong di situ Iya, gitu iya. kan, saya langsung ngomong, sampai saya tuh lupa perkenalan Bu Ocha waktu itu tuh, Iya, saking iya. kayak ngedadak dangdutnya gitu Mhm, kan mhm, mhm. dikerjain Pak Doli. Terus udah, intinya pada akhirnya selesai gitu Iya. kan, pada akhirnya selesai terus, terakhir baru saya tuh memperkenalkan diri sama yang lain, "Maaf ya Bapak Ibu tadi saya lupa perkenalan," karena mendadak dangdut gitu-gitu. Iya, Udah iya, akhirnya iya. diskusi Terus dengan udah berhasil teman-teman yang kayak lain, gitu gimana? udah berhasil. Nah Iya. ternyata,
Abis itu Pak Isna kirim nih, Iya. kirim screenshot Heeh. WA dari tim play, intinya kayak Oh. positif banget lah ke saya kayak gitu kan. Nah dari Jadi situ merasa mendapat keyakinan lah ya? iya, nah dari situ Oke. yang memang abis itu baru, mungkin Mas Hari itu kode Pak Isna untuk Oke. nyaranin saya naik peringkat eksekutif. Nah dari situ yang, Pak Isna support banget untuk naik ke eksekutif dengan stokis tadi. Jadi ceritanya dari situ. Oh, itulah menyebabkan menjadi langsung, "Udahlah pasti bisa nih, coba jadi eksekutif lah," gitu. Karena itu jadi itu tuh, mulai ngomong tuh sebelum jadi tim play ya, cuma kayak dites dulu ya, Iya, dilihat ya, jadi emang udah kayak di kemampuannya ini gimana iya nih gitu. iya. Nah setelah nyobain ternyata dapat keyakinan juga dari leader-leader, semuanya mensupport, terus Iya, akhirnya ya itu dia nih, jadi mhm. karena orang lain percaya sama kita ya, Iya. padahal sebelumnya saya belum tentu percaya sama diri saya sendiri. Betul Bocah. Gitu. Maksudnya karena Terkadang nggak memang orang closing-closing itu betul loh betul betul betul. Bocah. Nah, terkadang tuh teman-teman ya, kadang-kadang kita tuh Sambil nggak bilang. bisa ngelihat kemampuan diri kita sendiri gitu loh. Jadi yang bisa ngelihat kemampuan kita tuh kadang-kadang malah orang lain. Kita malah bisa menjatuhkan diri kita sendiri, Iya, kita malah bisa bikin kita jadi kecil sendiri. Itulah sifatnya manusia nih. Nah, dan itu yang membuat kita menjadi stuck gitu loh. betul. Nah, makanya kita harus punya lingkungan yang memang lingkungan itu yang positif gitu loh. Betul. Nah, kebetulan ya Bu Shirley ini bertemu dengan ya lingkungannya, leader-leadernya yang Ya, memang kasih kepercayaan sehingga yang betul. tadinya kita nggak pede karena kita dikasih percayaan Ya, akhirnya jadi menambah percaya diri kita ya iya. gitu loh. Iya, Oke oke. jadi memang ini, karena Pak Doli pun waktu itu karena percaya saya Ya. makanya beliau langsung cemplungin gitu aja, sampai Hmm. kan saya protes, "Pak, yang namanya orang, disuruh bawain materi itu nggak ngedadak dangdut 2 menit mau tampil baru ini," saya bilang Tapi gitu kalau nggak kan. ada ceritanya Bu Shirley. Iya, akhirnya itu jadi kayak ya Ya. kenangan, dari situ Oke. kan saya Heeh. mulai ini gitu kan Hmm. bocah, untung saya udah terbiasa, saya Ya. bilang kayak gitu Heeh, heeh. kan. Udah ketawa-ketawa aja beliau gitu-gitu. Nah Terus udah akhirnya langsung akhirnya jadi eksekutif, eksekutif. Heeh. dimasukin, Dear Hedi ke grup tim play, Oke. Crazy Lions gitu Heeh. kan. Nah Nah. dari situ mulai bocah, saya Hmm. mulai yang, udah tadi niat udah saya Kapan terus perbaiki. closingnya nih? Saya jadi penasaran Nah, nih. di bulan ketiga nih bocah, Oh, semenjak udah proses-proses seperti itu oke. gitu kan. Dari niat sudah saya perbaiki, Ya, ilmu udah saya upgrade yes. gitu kan, terus juga belief saya sudah 100%. Saya Heeh. mulai lagi nih presentasi, Baru mulai berani mengundang ngundang orang. lagi, dan itu Oh, kami mainnya Zoom private. Jadi oke. saya, Pak Isna waktu itu dengan teman-teman Nah, kuliah dulu oke. ceritanya, Nah, boleh teman-teman tahu nggak S3. akhirnya ini jadi sudah berani mengundang itu Mhm. apa yang menyebabkan? Karena gini bocah, waktu itu kan saya naik peringkat eksekutif, itu kan stokis, Oh, dan jadi itu udah yang ada modalin brand-nya, udah ada ya brand-nya, ya, branding-nya lah ya gitu. dan Oke. saya waktu itu kan jujur yang modalin Pak Isna bocah. Oke, Ya, jadi heeh. kayak saya beban dong bocah gitu kan, maksudnya, Mmm, Pak Isna dan yang lain tuh kayaknya percaya banget sama saya oke gitu kan. oke Kalau saya nggak jalan, saya mau ganti uangnya Pak Isna gimana gitu kan, oke. waktu itu pikiran saya ya Bu Mhm Ocha mhm gitu mhm. kan. Terus dari yang, mentor dan leader-leader lain juga, "Ayo Mbak tuh bisa gitu-gitu, pasti Mmm, bisa," gitu-gitu jadi kan. akhirnya Jadi berani mau ngundang ya lagi, akhirnya mulai oke. lagi, Mhm mhm. karena saya juga udah maksudnya kalau sekarang tuh kalau orang nanya apa pun saya udah bisa jawab gitu Bu Ocha gitu kan, pikiran saya waktu itu Mhm. gitu. Ilmunya udah bertambah juga, Betul betul keyakinannya juga betul, gitu iya, ya, niatnya oke. juga yang tadinya, eee, orang harus closing-closing terus gitu Yes. kan, sekarang tuh kayak, "Ah bodo amat lah mau gabung Mmm, atau enggak, yang penting saya udah infoin," kayak gitu Bu oke. Padahal Ocha. itu belum closing I belum belum sebelum closing ya, belum cuma closing kita sama udah sekali. merubah mindset kita lah ya. Betul, nah Jadi kita harus perbaiki mindset kita harus tepat dulu nih betul, teman-teman. betul teman-teman. Nah jadi, Oke, heeh. akhirnya semenjak itu pas presentasi tuh kayak lebih nggak ada beban Bu Ocha. Oke. Bener-bener yang infoin bahwa, "Ayo," misalkan teman-teman, "Saya nyampaikan ini sama Pak Isna tuh pengen ngajak kalian sukses," gitu loh. Pengen Mmm, berbagi rezeki bareng ya gitu-gitulah kan, ya intinya ya. itu. Nah dari situ alhamdulillah bocah mulai presentasi, mulai Mhm. gabung segitiga emas. Jadi Wih, mainnya tuh udah langsung langsung segitiga emas bocah waktu itu, karena memang kalau saya tuh saya infokan langsung, kalau ya, misalkan ngambil satu akun tuh kayak kayak sayang gitu loh, kalau emang oke mau ngejalankan bisnisnya kayak oke, gitu kan. heeh. Terus kenapa harus segitiga emas, sampai itu dijelasin, dan alhamdulillah, karena Mmm, mungkin itu kan awal-awal teman-teman S3 kita ya bocah, karena mereka mhm juga tahu saya sama Pak Isna tuh kayak mana, mhm, jadi percaya banget kan, udah mulai mmm, gabung mulai gabung mulai gabung.
gabung Nah, waktu gitu. itu kenapa waktu awal-awal nggak ngundang teman-teman S3 itu? Sudah ada Bu Ocha, tapi Mhm, belum gabung. Itu belum? kalau Bu Ocha lihat ada Bu Evi. Heeh Bu heeh. Evi itu salah satu yang memang nolak saya juga di awal, Oh, di gitu. awal juga udah nolak Mhm, ya. Baru mhm. akhirnya Iya. setelah ini, setelah ada keyakinan, setelah ada melihat Iya. gitu baru mulai Iya, mau dan waktu itu heeh, kan memang kami masih sibuk banget ya. oke. Jadi mungkin alasan Bu Evi waktu itu nolak saya sama Heeh. dengan alasan saya waktu saya nolak Paisna gitu kan. Jadi menunda Mmm, sih sebenarnya Bu Ocha, iya bukan iya iya bukan iya ini iya, ya, bukan oke. nolak. Nah, sampai ketiga udah ini Mhm itu Bu Evi pun gabung gitu kan. mhm Sebelum Bu mhm. Evi itu ada teman saya, Pak Andek, Pak Sandi Mhm gitu-gitu, Pak mhm Suwan mhm. rame. Jadi Oke. alhamdulillah tuh mulai dari situ mulai Bu Nah, Ocha, mulai kayak diarahkan lagi sama leader-leader kalau kita udah punya tim, mhm, kita juga harus bisa mentoring gitu. Nah dari iya. situ saya jadi kayak terus belajar Duplikasi baca lah ya, betul, oke. duplikasi dan ternyata kan, dalam hal-hal teknis itu kan biasanya ada masalah-masalah yang nggak terduga Ya gitu kan. ya ya. Nah dari situ kan saya semakin intens tuh way Nah, calls dengan Pak Isna, Pak mhm mhm Doli gitu mhm. kan, Der Hedi, Mas Ari. Nah dari situ saya malah kayak tambah banyak dapat ilmu Bu Oca Oke, sebenarnya, hal-hal teknis gitu ya, kan. heeh, Dia kadang kalau misalkan yang lain sibuk tuh biasa konsultasinya sama Mas Hari gitu iya kan, iya, "Mas ini kenapa sih Mas? mhm, Gini-gini." "Oh ya Mbak Sherly jadi ini gini-gini." Nah dapat ilmu lagi gitu-gitu mmm. Bu Ocha. Nah, tadi kan Bu Syati kan juga sempet cerita kan ya, Iya, eee, akhirnya pas setelah dapat keyakinan, terus mindset juga berubah, mhm, saya juga presentasi ini lebih santai, nggak ada betul tekanan gitu loh. betul, Dan malah pas saat saya santai, saya nggak ada tekanan, malah jadi closing. ya Nah, terkadang memang teman-teman itu kalau kita pemikirannya harus closing 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 closing, prospek itu betul sadar loh gitu loh ya, betul "Wah, betul, ini orang nih mau sesuatu nih, ini pengen emang cuma pengen nyuanin gue doang iya nih," gitu iya kan ya. iya, Nah, jadi itu semuanya tuh aura kita, pemikiran kita itu nyampe loh teman-teman. betul Jadi hati-hati ya kalau teman-teman emang tujuannya cuma untuk kepentingan kita sendiri, orang tuh juga pasti ngerasa gitu betul loh. betul, Jadi ya udahlah, kita juga harus bisa legowo mhm, aja, kita juga kerja, kita iya, semuanya tuh lakukan dengan sukacita betul sebenarnya ya. betul Dengan gak usah pakai pressure, gak usah pakai tekanan, yang penting kita lakukannya dengan maksimal dengan hati sih. betul Dan betul, itu semuanya pasti orang akan ngerasain gitu betul ya. betul. Oke. Betul. Nah, Jadi ini memang benar sih Bu Ocha dan, alhamdulillahnya saya itu mhm bersyukur mhm. semenjak masuk tim Play itu kan Ya akhirnya saya nggak perlu ngerepotin mentor-mentor dan leader-leader ya Bu ya Ocha. ya. Maksudnya saya sudah bisa mandiri sendiri. Jadi Oke. sekarang itu saya itu setiap ketemu siapapun saya Mhm. informasikan soal tren ini Bu Ocha. Jadi, Mmm. bodo amat mereka mau closing atau enggak yang penting Ya. sudah saya infokan gitu kan. Duplikasi juga dari leadernya nih ya, Iya Pak Isna kan juga begitu ya, iya. ketemu sama orang pokoknya ngomong tren Iya gitu ya. diinfokan Oke, aja, heeh. gabung nggak gabung tuh sekarang udah nggak kalau dulu kan kayak yang kesel gitu ya, maksudnya, maksudnya mau Nggak diajak sukses closing aja lagi nih ini gitu, gitu-gitu kan. ya Kalau heeh. sekarang tuh udah yang kayak, ya Mmm, kalau nggak gabung ya udah senyum aja, iya, maksudnya ya ya udah saya ruginya udah dia infoin yang gitu rugi kan, iya yang heeh. rugi kalian loh, saya mau ngajak sukses kok nggak mau Iya, gitu. Udah heeh. sekarang mindset saya kayak gitu Oke, bocah gitu dan heeh. alhamdulillah kalau saya bilang di sini tuh kalau kita mau sukses itu rumusnya hanya 4 bocah. Apa tuh? Saya nyingkatnya tuh STNK. S Apa itu tuh? sabar, Mhm, T itu terus belajar, ya, N itu nurut mentor atau leader, K itu mhm. konsisten. Udah itu weh gitu kan kalau orang ini bilang. Mmm, Nah jadi alhamdulillah semenjak saya lakukan itu ya Bu Ocha, mulai dari diri saya sendiri dulu ya, yang saya heeh perbaiki heeh, gitu kan, eee mulai berkembang Bu Ocha. Jadi yang iya, dari tadinya tuh susah banget saya buat closing, itu heeh. kalau leader-leader tuh ketawa dah kalau ngeliat saya, "Aduh Mas nggak closing-closing," gitu-gitu kan. Ketawa Bu Ocha Berarti maksudnya 3 bulan nggak 3 bulan ya nggak closing ya? 2 baru bulan? bulan ketiga, Oh baru bulan 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 ketiga baru ketiga. closing ya? Jadi Ya, 2 bulan nggak closing, masuk bulan ketiga baru baru mulai mulai closing. baru Itu mulai. berarti di bulan apa tuh ya, join itu pertama kali? Join itu kan akhir Maret Bu Ocha, 25 Maret? Maret. 25 Oke Maret itu baru oke, satu akun gitu mhm. ya. Habis itu nggak lama, seminggu kemudian itu baru nambah yang 2 akun, yang Mhm, segitiga emas iya, Bu Ocha. heeh heeh. Jadi Maret, April Maret, April April sebulan, berarti Mei, Juni. Juninya Ya, ya? Oke. Juni itu baru Juni baru mulai mulai-mulai closing lah ya. closing. Nah, kalau boleh tahu nih dari bulan Juni kan sudah mulai closing, terus itu sudah bisa presentasi sendiri gitu Ya, kan ya. Itu sekarang jaringannya di bawahnya Bu Sherly ini udah sampai berapa nih? Ini kan eee, sekarang udah bulan, November ya. ya, November berarti Juli, Agustus, Juni ya? mhm, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 5 bulan ya berarti ya, ya?
5 bulan berarti sekarang jaringannya Bu Sherly udah sampai berapa Sudah nih? hampir 200 orang bocah. Udah 200, Alhamdulillah, dari yang mantap, tadinya tuh keren. kayak closing aja tuh setengah Yes, mati iya iya bocah, iya iya bener-bener saya iya. tuh sampai kayak trauma mau ngundang lagi tuh karena udah takut ditolak gitu Iya iya kan iya bocah, iya. serius saya tuh udah Betul sampai betul betul tahap betul itu betul gitu betul. kan. Coba kalau trauma udah nggak nyampe sekarang deh ya Iya, gitu ya, oke. cuman ya alhamdulillah lagi-lagi bocah saya Mhm. bersyukur saya punya mentor dan leader-leader yang luar biasa. Iya, Mereka tuh kayak percaya banget dengan oke. kemampuan saya, mereka Mhm, terus support, terus yes, nyemangatin sampai akhirnya saya sekarang seperti ini gitu. keren keren Jadi yang keren. awalnya saya kayak ngerasa terpaksa Iya, gabung di sini karena dipaksa terus sama Pak Isna, heeh. sekarang itu saya kayak berterima kasih banget gitu loh. Wih, Udah dipaksa keren. oleh beliau gitu. Heeh Karena heeh. alhamdulillah bocah semenjak jaringan berkembang gitu Mhm ya, mhm. dari 7 akun itu kalau di total mungkin saya sudah ada dapat 100 jutaan dari Mantap. 7 akun Oke, itu bocah. dikumpulin ya, diakumulasi ya, Iya, oke. bahkan di minggu kemarin itu Ya saking masifnya tim saya bocah ya, berkembang, heeh saya tuh heeh. dapat hampir 20 jutaan bocah. Wih, Jadi kayak yang aduh Masya Allah banget gitu ya, Allah tuh kayak betul, maha baik. Jadi mhm, kayak, Tuhan tuh ngelihat proses kita untuk sampai di betul, sini gitu heeh kan, heeh, apa-apa yang kita lalui dan mhm. selalu proses itu nggak pernah mengkhianati hasil gitu Bu Ocha. Mmm. Jadi kayak yang sekarang tuh kayak, "Pak Is makasih ya kemarin udah maksa saya," gitu-gitu kan. "Iya Iya Mbak," iya kata, iya iya. "alhamdulillah buat tabungan anak-anak," Tuh gitu. temen-temen tuh, kalau yang Anda dipaksa, itu sebenarnya sih memang orang itu tuh bukan mau cari keuntungan Iya dari Anda gitu loh, tapi ya memang ya mungkin orang ngelihat sesuatu dari kita ya gitu iya, loh. Dan ya pasti semuanya tuh dibalik itu semuanya pasti ada pelajaran yang didapat dan juga ada betul, manfaatnya pastinya betul, ya. iya, Oke, nah Bu Sherly sendiri nih ya, kan Bu Sherly kan sekarang kan sudah bisa presentasi sendiri gitu iya. kan ya. Dengan bedanya waktu dulu Bu Sherly dibantu, terus sekarang udah bisa presentasi sendiri, sudah bisa mandiri, itu bedanya berpengaruh nggak sih? Atau gimana tuh? Pengaruh banget bocah, jauh Oke, banget beda. heeh, Kalau dulu itu setiap mau janjian iya, sama prospek gitu ya, heeh, sama teman-teman saya, mhm, itu selalu saya harus cek dulu jadwalnya Pak Isna, Pak Doli. Beliau itu ketergantungan kan sama orang sibuk ya, ya, iya, sibuk banget ya, yang yes, satu heeh. marinir, satu polisi gitu kan. Semuanya Sementara saya dari juga sibuk juga gitu kan, punya betul, kesibukan mhm masing-masing. Jadi kayak mhm harus, WA dulu nih, "Pak Is bisa nggak jam segini? mhm, Pak Doli bisa nggak jam segini?" Gitu kan. iya, "Siap Mbak," kata ini kan, kalau Pak Isna, "Mbak jam segitu masih rapat," akhirnya reschedule lagi gitu-gitu. Jadi iya, kayak, aduh repot banget ya gitu-gitu iya, bocah, oke, gitu-gitu kan. heeh, Jadi kayak yang, aduh kok saya kayaknya ngerepotin orang terus mhm gitu mhm, kan. Kadang juga kayak kasihan nih mmm, sama Pak Doli gitu iya, kan, presentasi terus setengah mmm, dua nanti jam setengah empat belum lagi malam gitu iya ya iya iya iya, bocah. heeh, Pasti dijabanin sama beliau. mmm, Jadi emang mmm, all out banget juga Pak Doli iya, tuh gitu. Jadi selain Pak Isna tuh saya terima kasih banget mhm, juga di sini sama Pak Doli gitu ya. mhm, Nah jadi 2 orang itu yang memang selalu melekat sama saya kebetulan oke, bocah. Nah sampai akhirnya saya masuk tim play, saya bisa presentasi mhm, sendiri, itu kayak ya udah sih waktunya bebas aja saya ngatur gitu iya, kan. heeh. Kalaupun nggak didampingin mentor juga selama itu masih aman ya ini, Dan tapi itu kalau mempengaruhi kan ya, jadi dari kita udah bisa presentasi sendiri, betul, income kita juga jadi bisa lebih cepet banyaknya, lebih naiknya betul, juga, betul, bertambahnya betul kan ya, karena bocah, kita udah bisa, ya udahlah nggak ketergantungan sama betul, orang, itu mempengaruhi dari ya, apa namanya, hasil kita sendiri ya betul, gitu loh. betul. Jadi Heeh, saya tuh sekarang tuh pokoknya setiap ketemu orang, mhm selalu tuh saya infoin, "Eh udah tahu soal tren belum?" Saya bilang mhm gitu kan. "Apa mhm tuh?" Gitu-gitu. mhm "Dah ini loh, ini mesin cuan saya." Saya bilang. mhm Kadang ini juga bocah dari yang kita kayak bawa HP bareng tren, mhm, itu orang ngelihatnya juga kayak yang, "Share itu HP apa yang warna merah?" Kayak gitu kan. Terus saya bilang, mmm, "Oh ini bukan bukan HP loh, ini tuh mesin cuan oke, saya loh." Saya bilang gitu kan. mmm, Nah dari situ mereka udah kayak penasaran kan bocah oke, gitu kan, "Mesin cuan maksudnya mhm, gimana?" "Enggak loh, jadi ini tuh modem iya, internet tapi sekaligus mesin cuan saya bilang. mmm, Nah dari situ mulai mulai saya masuk bocah iya. gitu-gitu. Jadi kayak sekarang tuh setiap ini udah saya infoin, gabung nggak gabung tuh urusan belakangan Ya, gitu loh. nah Bu Sherly ini kan tidak pernah menjalankan bisnis MLM, Ya, network marketing sama sekali. mhm, Nah, bedanya ada nggak sih yang dirasakan nih, dulu yang tidak pernah menjalankan bisnis jaringan mhm, MLM, terus sekarang tiba-tiba aktif, sekarang apa-apa yang ngomongin MLM gitu iya, loh ya, mhm, itu ada bedanya nggak sih? Terus ada nggak sih yang pernah mungkin ya, kok kamu mau sih menjalankan MLM? Kan iya, karena ada orang pasti kan punya berpikiran bener, negatif tuh, bener, gitu bener, loh. bener. Mungkin bisa cerita nih? Awalnya sih jujur bocah ya, kan saya emang belum pernah jalanin bisnis Yes. MLM gitu Heeh, ya. Nah, awalnya itu memang
Kalau saya pribadi itu sebenarnya kalau saya tuh bodo amat dengan kata orang Bu Ocha Oke, sebenarnya gitu ya. heeh. Cuman awal pribadi ketika saya bergabung di bisnis ini yang saya rasakan adalah saya capek gitu ya. Mmm, Kecapeknya kenapa Bu Ocha? Karena mhm, pagi sampai sore kita udah aktif di kantor iya, dan kami kan dosen itu kerjaannya mikir Bu Ocha ya. Jadi mhm mhm mhm. benar-benar all out setiap hari itu pakai otak gitu loh. Dan itu Iya tuh iya. kayak lebih capek gitu Oke Bu Ocha oke, gitu kan. heeh, Nah, terus sore sambil Zoom, sambil ini, malam harus Zoom lagi mhm gitu-gitu kan. mhm Jadi mhm, kayak yang ini kapan istirahatnya gitu-gitu ya. Jadi mhm. awal-awal tuh seperti itu Bu Ocha yang saya Iya, rasakan. Tapi saya ingat waktu itu Pak Doli bilang, "Mbak, kita kalau mau sukses di sini, mhm, kita harus berani keluar dari zona nyaman," kayak gitu oke, kan. heeh, Karena nggak ada yang namanya, eee, apa ya, ibaratnya orang sukses tanpa kerja keras, tanpa oke, mengorbankan sesuatu tuh nggak ada gitu loh. Nah, mhm, jadi dari situ kayak yang akhirnya saya mulai mulai, apa ya, dari pelan-pelan akhirnya mulai terbiasa dengan ritmenya. oke, Sore, malam, mulai ini gitu kan, malam mmm, kan juga kita kan maksudnya masih bisa sambil sudah tetap mulai iya, beradaptasi, udah mulai beradaptasi bisa jadi lah gitu kan. bagiannya lah ya, Iya, jadi oke, udah bisa manajemen mhm, waktu lagi oke, gitu kan, kapan heeh, harus kayak sama anak-anak, sama mmm, keluarga, kapan mhm, harus, kerja kantor, kapan ngurusin tren iya, gitu-gitu kan. heeh heeh, Akhirnya dari yang awal saya kayak yang, "Kok kayak saya keteteran, capek mhm gitu ya, Bu mhm Ocha," gitu mhm, ya. Lama-lama sudah mulai terbiasa dan akhirnya saya sudah keluar dari zona nyaman saya dan ya oke udah akhirnya sekarang udah jadi kebiasaan, Bu oke. Ocha, gitu loh. Terus sekarang menikmati atau gimana nih? Apa yang, Bu Sherly dapatkan nih setelah misalkan nih selain dari cuan ya, Mhm, dapat manfaat apa sih ada oke. di, bisnis jaringan atau Banyak MLM ini? bocah yang Oke saya dapatkan itu adalah pertemanan. oke, Ya, saya ngerasain banget di sini bocah, ketulusan dari mentor dan leader-leader ngebantuin kita tuh luar biasa gitu mmm, ya. Terus juga saya bisa kenal banyak orang di sini, mulai dari yang muda, mmm, yang lebih tua sampai yang senior gitu kan. mhm, Itu saya bisa kenal gitu lah, mmm, orang dengan basic latar belakang banyak pekerjaan lain itu mhm, saya bisa kenal gitu loh. mmm, Dan ini saya kan merantau di sini hitungannya ya Bu oke, Ocha karena saya jauh, suami saya juga orang jauh, mhm kami merantau di sini, mhm, akhirnya saya ngerasa punya kayak keluarga baru lagi Bu oke, Ocha. Bahkan waktu saya kemarin saya sempat sakit Bu Ocha gitu mhm kan, mhm mhm, menjelang mau TLC itu saya mmm, sempat kena saraf kejepit tiba-tiba, nggak tahu wah, kenapa, tapi sekarang udah tiba-tiba baik-baik banget. kan? Udah Oh baik-baik puji banget. Tuhan, Itu heeh, sampai yang saya sakit itu yang saya terharu tuh, tim play yang crazy itu kayak perhatian banget. mmm, Satu persatu tuh ngirim mhm, makanan segala macam, "Mbak, oh, ayo semangat semangat biar sembuh, biar bisa ikut TLC," sampai ah. kayak gitu Bu Ocha Keren gitu keren kan. keren Jadi keren, kayak heeh, yang, ya ampun, jadi lagi-lagi saya tuh kayak bersyukur Bu Ocha, Tuhan mhm, tuh maha baik gitu ya. Saya tuh iya, selalu diberi lingkungan baik gitu kan, mhm, orang-orang baik, mau di kampus, mau di tren, itu mhm, alhamdulillah, saya tuh selalu dapat orang-orang baik di sekeliling saya kayak gitu. Jadi emang mmm, benar-benar kayak, "Ayo Mbak semangat, cepet sembuh biar biar bisa ikut TLC," waktu itu oke, seperti itu Bu Ocha gitu kan. mhm, Sampai akhirnya, waktu itu kebetulan Bu Evi juga lagi pesat-pesatnya di jaringan saya kan, iya, sampai diedifikasi juga untuk ikut TLC, sampai mmm, waktu itu beliau juga stokis Bu oke, Ocha gitu heeh kan. heeh heeh, Jadi kayak yang, kalau downline saya aja semangat, kenapa saya nggak semangat gitu kan Bu Ocha. mmm, Akhirnya udah, jadi benar-benar waktu itu terapi dalam seminggu tuh saya ini total alhamdulillah udah bisa jalan, udah bisa apa, tadinya kan berdiri aja sakit ya Bu oke, Ocha gitu kan. Ya udah maksain diri waktu itu ikut TLC, mmm, tapi karena lagi-lagi saya berkumpul dengan, orang-orang baik, komunitasnya ya ya, komunitas yang jadi menyenangkan, ya, Bu Ocha, yang kalau kumpul itu kita ketawa, gitu-gitu kan, sambil mmm, belajar kita ketawa, itu sakit pun nggak kerasa gitu. Bahkan ya udah alhamdulillah itu juga memicu saya untuk, udah, sembuh 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 sembuh, udah alhamdulillah gitu Bu Ocha, mmm, gitu. Jadi jadi banyak bener-bener banget Bu dapat Ocha. sesuatu dari komunitasnya ya, Betul, jadi emang kayak yang oke. sekali lagi makasih ya Pak Isna udah maksa saya gabung di sini. Oke. Jadi nah, dari kan bisa sudah menjalankan MLM nih kan ya. Terus ada ilmu-ilmu baru nggak sih yang didapatkan nih, Bu Sherly, kalau dari Mmm, MLM ini? kalau saya di sini banyak ya, banyak Bu Oke, Ocha ya. heeh, Mungkin lebih kayak edifikasi itu apa, oke, gitu-gitu kan, duplikasi itu apa, kalau di kami heeh, kan istilahnya pengkaderan ya, oke, kalau di heeh, sini istilahnya duplikasi. mhm Terus mhm, juga kayak, dalam meyakinkan orang itu
kayak nggak mudah, ada Oke. cara-caranya. Kayak kayak kemarin ikut Tren Academy, dapat ilmu Ya, baru juga dari Pak oke. Martin gitu. Terus lebih ke saya kan memang sebenarnya saya udah biasa bocah jadi Mhm, MC gitu oke, ya, heeh acara-acara di kantor. heeh. Nah, cuman di sini kemarin alhamdulillah sudah dikasih kesempatan untuk jadi MC, jadi kayak lebih bisa mengembangkan diri saya juga Bu Ocha. Jadi ada, wadah untuk kita latihan, Betul, untuk kita diasah lagi, diolah lagi untuk bisa menjadi betul. lebih baik lagi gitu Iya, ya? betul. Oke. Dan setiap momen, ya Mhm setiap kegiatan yang diselenggarakan Tren yang saya rasakan itu bocah, mhm. saya selalu mendapat sesuatu yang baru. Kayak kemarin Mhm. kebetulan materi, dari Bu Yazul ya, Ya yang waktu apa, Grand TOP, ya. itu kayak kami tuh sampai merinding bocah gitu ya. Jadi Mmm, bener-bener kayak di situ Bu Ya tuh menekankan bahwa kita tuh harus mencintai diri kita dulu sebelum mmm, kita mencintai yang lain gitu kan. Terus mhm, kayak bener-bener kayak dikulik lagi gitu kan. mmm. Sebenarnya niat kita untuk gabung di Tren ini buat apa sih gitu kan. Oke. Bener-bener kayak dikulik lagi, diinikan lagi sampai saya pribadi pun mikir, iya ya sebenarnya niat saya gabung di sini tuh apa gitu kan, Mhm buat apa gitu mhm kan. Jadi bukan masalah kita kerjanya buat apa, tapi buat siapa gitu mhm kan. Kalau mhm. emang kita kerja buat keluarga, kita cinta sama keluarga kita, Ya, maka ya udah total di sini. Apalagi yes. yang mau kita ragukan gitu-gitu. Jadi kayak Mhm ya apa ya Bu Eca, jadi kita itu di sini tuh kita, ngasih sesuatu tapi kita dapat sesuatu juga ya. gitu loh. Jadi Mmm. banyak banget Bu Eca manfaat yang benar-benar saya rasakan di sini. Keren Alhamdulillah Bu Eca. keren keren Keren, keren. Tren emang keren Bu Eca. Mantap, luar biasa. Nah, tadi kan, saya kan dengar ceritanya dari Bu Sherly kan, dapat penolakan, Ya, terus udah gitu, tapi sekarang dalam melewati penolakan itu dan akhirnya ya udah nih, sekarang malah jadi closing-closing bisa dibilang nih Bu Sherly tiap hari nih closing loh, saya lihat loh. alhamdulillah Hari ini Bu udah Eca. closing berapa banyak nih? Hari ini ada 9 akun, Wih. tiga orang segitiga emas. Mantap, ngeri. Jadi di mana kan kemarin kita sempet ya, pas lagi orang-orang lagi fokusnya, lagi mempersiapkan pada mau umroh atau apa Ya, gitu-gitu kan. Nah saya lihat Bu Sherly nih tetep aja ya closing sendiri gitu kan ya, tetep alhamdulillah. bisa, pencapaiannya ada, muncul gitu Mhm, kan. Jadi kan hebat banget ya. Nah mungkin bisa sharing nih sama temen-temen nih, dalam menghadapi penolakan itu seperti apa gitu mhm. loh. Kan mungkin orang-orang kan ya, kita kan ya penolakan pasti sering ya, bukan Ya, cuma di dunia MLM ya, ya, tapi banyak hal kita bisa mengalami penolakan. ya. Nah itu gimana nih, apa yang mungkin bisa masukan buat teman-teman semuanya yang sekarang mungkin dari menghadapi stuck, lagi Mhm. menghadapi penolakan Ya, seperti itu? oke. Jadi, kalau saya pribadi teman-teman gitu Ya, ya, memang nggak mudah ya Bu Eca menghadapi penolakan tuh kayak sakit sakit. Makanya saya tuh sampai trauma Bu Eca yes gitu ya, pasti sampai banyak yang kayak, seperti itu. "Aduh saya nggak mau deh ngundang lagi, takut ditolak," gitu Iya kan. iya iya. Tapi ya tadi ya berkat, STNK tadi ya Bu Mhm, Eca, sabar, terus belajar, iya, nurut mentor atau leader sama konsisten, heeh, itu pasti ada hasilnya gitu loh. Jadi mhm, kalau saya pribadi ketika kayak saya tuh lagi turun semangat saya, lagi iya, down, mhm. saya pasti WA calls. Itu yang saya lakukan. Mmm, Entah saya WA calls dengan Pak Isna, Pak oke Doli gitu ya, atau kadang biasanya langsung gabung, Der Hedi sama Mas Hari kan. oke. Apa-apa aja tuh kami omongin Jadi kendala-kendala cari jadi jangan biarkan kita sendiri ya, betul, tapi kita masuk, cari orang yang kita percaya, ya, yang ya lebih cari ke mentor lah ya, di betul, mana kita bisa dapat insight-insight, betul, kita dapat betul, kekuatan, kita betul, dapat, ya motivasi gitu betul, kan, sehingga betul. kita nggak jadi terpuruk gitu ya. Iya, betul. Oke, Betul, dan terus saya nonton video Trend Apps, oke, Bocha. Jadi 2 hal itu yang saya lakukan ketika saya kayak lagi dalam kondisi, aduh lagi kurang semangat nih ya gitu ya kan. ya Nah ya terus, semenjak tim berkembang itu ya Bocha, saya kan jadi tiap hari itu kayaknya tambah sibuk ya. ya. Di kantor itu kalau teman-teman dengar Zoom dah, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," itu udah kayak yang, "Nih pasti tren pasti tren." Teman-teman saya kayak gitu Iya Bocha, iya 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 iya, udah tahu heeh gitu heeh kan. heeh heeh. Nah, tapi ya apa, mereka udah paham, Oke, kadang saya ini udah saya ada rezeki, kadang kita makan gitu-gitu, Bu. Jadi heeh, mereka nggak ribut kan bocah oke, gitu. heeh, Jadi ya udah, apa ya, semenjak punya tim baru itu kan mulai tuh bantu-bantu mhm mereka ini, sampai kadang kan ada yang, "Kak Share maaf ya ngerepotin terus," gitu. mhm Nggak apa-apa, saya juga dulu gitu kok ngerepotin mhm, mentor dan leader saya, iya, heeh, it's okay saya bilang, karena di mhm, sini kan emang kita pengen sukses bareng gitu-gitu. yes, Nah heeh, terus dalam perjalanannya Bu Ocha, kalau saya itu yang saya hadapi awalnya, teman-teman saya itu kan rata-rata pejabat Bu Ocha. oke, Mereka tuh gabung hanya sebagai user Bu Ocha, mmm, hanya sebagai user. oke,
Nah. Tapi dengan caranya saya, teman-teman yang tadinya user tuh alhamdulillah akhirnya tertarik jalanin bisnisnya Oh gitu loh. gitu. Mhm. Wah, mungkin bisa dibagi sedikit nih gitu kan ya. Karena kan kadang-kadang orang yang mindsetnya, "Ah udahlah saya cuma mau bantu aja," Iya, gitu dan ada yang cuma kayak gitu. ya, Ada juga yang, "Ah udahlah saya nggak tertarik sama mhm, MLM," ya, gitu kan ya karena ya, memandang sebelah mata ya, gitu loh. mhm. Nah akhirnya kalau sampai orang bisa mau menjalankan bisnisnya itu apa? Gimana caranya? Kalau saya tuh ini bocah, tiap hari tuh saya hubungin teman-teman. Oke, Ya, heeh. teman-teman saya Follow up hubungin, terus ya? ya saya follow up, Heeh. "Pak, gimana? Ada lagi nggak yang ini nih? Ajaklah teman-teman Bapak gabung, ini Mmm, cuannya keren loh Pak," saya oke. bilang gitu. Kemarin kan udah saya jelasin tuh Edifikasi gitu-gitu kan. terus ya? Iya, saya ini Oke. terus. Mhm. Nah, nanti kadang saya langsung nih hubungkan dengan Pak Isna, Pak Doli, apa, Mmm, Darhedi, Mas Hari, itu oke. selalu tuh biasanya. Akhirnya yang tadinya cuman user, "Oh iya Bang, gini-gini," udah mulai masuk tuh barang itu, kayak gitu bocah. Jadi Pokoknya follow up terus aja ya? follow up terus, way Heeh. call terus, Mhm gitu-gitu. mhm. Pokoknya jangan jangan kendor, karena kan di sini kalau nggak yang di bawah nggak ngejalanin, kita juga nggak berkembang kan, Iya Bocah. Jadi iya. emang harus saling membantu di Iya sini, seperti gitu. itu kan. Nah, jadi Iya. udah itu yang saya terapkan. Mhm Jadi teman-teman yang tadinya cuman make doang karena mhm tertarik produk dan mhm sebagainya, akhirnya mulai juga jalan. Nah, mhm. terus perlahan 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 gitu-gitu kan, tiap hari itu kadang sampai suara serak, sampai Heeh. apa. Jadi Iya. yang dirasain Pak Doli dulu tuh saya rasain juga Oke, gitu kan. keren 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 Nah, keren. kadang saling bantu sama Pak Is, pernah waktu itu kami Zoom private tuh 11:30 malam, Bocah, gitu kan. Tapi Mmm. udah kami kami jabanin karena Iya, ya kita kan cari berkah di sini gitu kan. betul betul. Terus, apa namanya, sampai akhirnya berkembang dan alhamdulillah ibaratnya kalau yang dari Herdi bilang kita tuh harus jadi orang yang tepat dulu baru nanti Yes, ketemu orang yang tepat. betul. Dan sekarang alhamdulillah Bocah di kaki kiri saya tuh saya sudah menemukan orang-orang yang tepat. Keren keren Makanya keren keren keren. sekarang itu bergerak masif terus gitu Mhm kan. mhm. Saya arahkan misalkan, "Mas nanti ini ya, kita kejar target naik peringkat ini," gitu kan. Mmm. "Oh siap Mbak, ini gimana nih nanti." Duplikasinya udah berjalan lah Iya, ya? "Nanti kita Oke ini Mas, ini poin butuh oke. Heeh segini-segini, kita heeh. naikin 2 akun," gitu-gitu Yes, ya kan. ya. Nah terus apa namanya, "Siap siap," gitu-gitu. Jadi Oh, mulai ini Bocah, alhamdulillah berarti bergerak sekarang terus. udah tinggal kita ya maintain dengan baik lah ya, dan juga Iya, kita konsisten terus aja, betul, dan ya itu dia nih, jangan pernah cukup puas nih ya. betul. Dan saya lihat kan kayaknya Bu Sherly ini juga kreatif ya, jadi apa yang ya kadang-kadang orang ya Mhm, udah kita joinin nih, terus udah mhm, gitu orang bilang dia cuma mau jadi, user aja. ya, Orang cuma, "Ah, dia cuma jadi user aja." Ya udah orang diem mhm, aja gitu loh, ya, karena cuma taunya nih orang user. mhm, Padahal belum tentu ya, yang dari kita memang dari user mungkin mereka belum dapat sesuatu, mhm, belum dapat belief-nya, mhm, belum, belum ngeklik lah mhm, gitu loh. Jadi betul, tinggal kita harus sabar aja dulu nih sabar, untuk bikin ya kita orang ngeklik dulu, betul, cocok dulu, betul, dan ya kita juga harus terus menjaga hubungan sehingga betul, kita follow up terus walaupun mereka udah jadi mitra kita ya iya, gitu loh. betul, Karena ya itu dia nih, kadang-kadang orang menghubungi kalau karena pengen closing kan ya, ya, padahal yang udah ada pun ini kan udah ladang kita ya, betul, itu malah bisa lebih kita mhm, olah dan ya kalau kita bisa bantu mereka, ya itu kan malah jadi berkah yang luar iya, biasa betul Bocah, gitu. betul, iya, Keren 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 banget nih. Wow, alhamdulillah. luar biasa banget nih Bu Sherly nih. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Ya, Apa yang Bu Sherly, rasakan nih mhm, setelah Bu Sherly menjalankan, MLM dan mhm, network marketing, mhm, eee, dan mungkin bisa sharing juga sama teman-teman nih, yang mungkin teman-teman juga kadang-kadang memandang sebelah ya, mata terhadap ya, MLM gitu kan ya. mhm. Jadi ya bisa di-sharing-kan lah ya. Mungkin yang saya rasakan, pribadi ya Bu Ocha, Ya, kalau di tren ini menurut saya sama sekali kita nggak ada ruginya. oke. Ya saya nggak tahu MLM yang lain gitu Ya. ya, cuman sepengetahuan saya MLM itu kan biasa produknya itu ada produk kesehatan, Mmm, ya baju mungkin brand mhm, tertentu, sepatu dan sebagainya. oke. Nah kalau di sini produk kita ini adalah, internet gitu loh, Mmm, teknologinya juga luar biasa kita gunakan juga gitu. oke, Terus heeh. juga sepengetahuan saya kalau di luar sana itu, MLM yang lain itu ada kayak, tutup buku, tutup poin, poin Oke, angus dan sebagainya. ya, mhm. Kalau di tren ini kan nggak ada Boca gitu. Jadi Mmm, selama kita kerjakan, poin kita nambah, cuan kita nambah, mhm. kalau enggak ya udah yang ada segitu-segitu aja gitu loh. Jadi Yes, nggak berkurang, nggak angus, nggak apa gitu, kecuali mhm. untuk naik peringkat ya Boca, Oke, tapi kan heeh, poinnya tetap tertabung kayak gitu. mhm Jadi mhm.
Maksud saya tuh nggak ada kerugian apapun di sini, Mhm. dan alhamdulillah selama saya kurang lebih 7 bulan di sini ya Bu Ocha, Yes. itu saya mendapatkan banyak hal yang positif banget di sini gitu loh. Mhm. Mulai dari tadi saya bilang pertemanan, kekeluargaan, Ya, karena jejaring itu luar biasa loh Bu Ocha betul. gitu kan. Yes. Kalau kita pernah yang podcast yang TWP itu gitu Iya. kan, eee, semakin banyak relasimu, jaringanmu, semakin banyak cuanmu gitu loh. Nah, Mhm. ibaratnya di sini kan kita emang lagi membangun itu tambah Yes. kita keluarga baru gitu kan. Mhm. Nah, yang kedua juga poin-poinnya nanti tertabung, Mhm. yang saya tuh punya cita-cita kalau saya pensiun itu saya bisa dapat rumah dari Tren gitu Bu Eca. Pasti bisa. Gitu, dari Yes. tabungan poin-poin Ya, tadi gitu ya. kan. Selama Terus kita nggak berhenti, selama kita konsisten itu pasti betul, bisa. betul. Mhm. Terus cuannya juga alhamdulillah Bu Eca, saya bisa buat nambah tabungan anak-anak gitu kan. Oke. Saya udah mulai kayak biasa pulang pergi orang tua saya dari Ketapang ke sini tuh beli tiket pesawat sendiri. Sekarang udah saya yang bisa beliin gitu-gitu Bu Ah, Eca. puji Jadi kayak yang Tuhan. Ya, ya, ya. alhamdulillah Bu Yes, Eca yes. gitu loh. Heeh. Alhamdulillah banget. Mhm. Jadi kayak saya tuh terima kasih sama Tuhan yang pertama, yang Mhm. kedua tuh sama Pak Isna, yang ketiga Mmm. sama mentor dan leader-leader yang luar biasa di Crazy Lions. Seperti itu Bu Ocha. Keren, luar biasa. Wah, ini ya teman-teman ya, itu dia nih, saya kenapa ngundang Bu Sherly ini ya karena saya lihat nih Bu Sherly dari yang tadinya nggak tahu Mhm, apa-apa, mhm. tapi karena orangnya bener-bener mau belajar, Iya, mau mengosongkan jubahnya iya, gitu ya, mengosongkan gelasnya gitu, iya, dan ya udah nih, jadi kita pun juga bisa belajar juga nih dari Bu Sherly juga nih. iya, Dimana ya kalau selama kita memang konsisten, selama kita juga ya udah deh nggak usah mikirin kanan kiri lah iya, ya. Yang penting kita fokus aja sama tujuan kita, mimpi kita itu mhm, semua pasti bisa terkabul kok. iya, amin. Dan ingat aja nih ya, doakan apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita doakan. Pasti Iya, semuanya betul, ya bisa sesuai betul, juga gitu. iya. Dan satu sih Bu Ocha yang Mhm. saya tuh juga spesial menurut saya di sini, Yes. saya tuh ngelihat Pak Martin sama Bu Ocha gitu ya. Maksudnya di luar sana, di perusahaan manapun kayaknya nggak pernah tuh CEO gitu kan, co-founder yang langsung kayak mau turun langsung ke Mmm, mitra-mitranya gitu loh. Tapi mmm, di sini tuh kayak Pak Martin, Bu Ocha tuh kayak konsisten terus ngawal kami gitu kan, mmm. mau berbagi ilmunya gitu kan. Bahkan kayak di Flay kemarin tuh kayak bener-bener nungguin dari awal sampai selesai itu menurut saya tuh sesuatu dan nggak semua orang loh Bu Ocha mau lakuin itu. Jadi kayak yang spesial terima kasihnya tuh juga buat Pak Martin dan Bu Ocha yang juga udah dirikan bisnis ini gitu loh, yang Baik. akhirnya sekarang itu bisa kayak banyak membantu gitu kan, dan ini pun juga yang dirasain oleh teman-teman yang lain gitu. Terus Iya. kalau ngelihat kayak kayak Bunda Kamsani, Mmm, senior-senior kita yang mmm. apa ya, bisa dibilang kayak udah berumur gitu ya, Mhm, mhm. tapi Masya Allah semangat mereka di sini, keyakinan mereka di sini tuh bener-bener yang kayak masa yang ibaratnya beliau-beliau yang sudah berumur aja masih Ya, semangat, mhm. kita yang muda-muda ini kalah semangat dan kalah kreatif gitu loh. Jadi Yes. Masya Allah banget, banyak hal yang bisa saya dapat di sini Bu Ocha. Terima Ya, kasih pokoknya, keren. sama-sama. Terima kasih juga ya, ini semuanya tidak ada yang terjadi secara kebetulan dan Mhm, pasti ini juga atas turun dari Tuhan juga kan iya, ya. mhm, Ya ide dari tren ini semua juga dari Tuhan dan ya pastinya kita harus selalu bisa menginspirasi buat orang-orang di sekitar kita. Ingat amin, ya, kita juga ya seperti yang tren selalu bisa selalu ingatkan kan iya, ya, biar kita ini harus bisa berdampak ya. Kita betul, bisa kasih impact buat orang-orang di mmm, sekitar kita. betul. Wah, keren banget, seneng banget ya Bu Sherly bisa hadir Siap, di podcast kali ini dan siap, teman-teman nih semuanya nih yang tadi udah dengerin ya dari awal sampai akhir, mhm, mudah-mudahan juga bisa belajar sesuatu, bisa dapat sesuatu, dan juga bisa diterapkan di dalam kehidupan kita. Nah, gimana teman-teman? Kalau kamu dapat sesuatu jangan lupa untuk mhm, subscribe dan juga bunyikan tombol loncengnya mhm. biar nanti setiap ada episode yang baru dan kamu gak ketinggalan. Oke? Nah, terima kasih ya Bu Sherly udah hadir di Sama-sama Bu hari Ocha, ini dan kita ketemu lagi pastinya di episode selanjutnya di Ngobrol Tren. Bye bye-bye. bye.